Ini ada kalimat bagus, kesimpulannya dari semua penjelasan di depan tadi. It is impossible to live a pleasant life without living wisely and honorably and justly. And it is impossible to live wisely and honorably and justly without living pleasantly. Hidup ini kan tadi sumbernya mengejar kesenangan. Tidak mungkin orang bisa senang kalau tidak hidup secara bijaksana, secara terhormat dan adil. Sebaliknya juga begitu. Orang tidak mungkin disebut bijaksana, disebut terhormat, dan disebut adil kalau dia tidak senang. Kok orang bijaksana, dia terhormat dan adil, tapi dia nggak senang, itu berarti terpaksa. Itu berarti bukan keinginannya sendiri. Dan orang kayak gini nggak bisa disebut bijaksana, nggak bisa disebut terhormat, dan juga nggak bisa disebut adil. Kok ada orang seneng tapi dia tidak bijaksana, hidupnya ngawur, hidupnya nggak terhormat, hidupnya nggak adil, pasti keliru, itu pasti bukan kesenangan. Atau seandainya itu kesenangan, hanya kesenangan yang sementara, yang selanjutnya akan membuahkan rasa sakit, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Maka harus berjalan seiring. Lah rumusan kebijaksanaan, rumusan kehormatan dan juga keadilan ya yang dirumuskan di depan tadi. Bagaimana cara kita mengejar kesenangan secara wise, secara honor dan secara justly. Dan bagaimana kita hidup bijaksana, hidup terhormat, hidup adil tapi menyenangkan. Jadi itu paket yang tidak bisa dipisah. Harus berjalan seiring. Maka senang-senang dalam Epikuros kesenangan dalam Epikuros tidak bisa diartikan senang-senang. Jadi ya memang nyari kesenangan tapi bukan senang-senang. Senang-senang itu senang yang tidak diatur, melampiaskan hasrat belaka, melampiaskan hawa nafsu belaka, karena ada kalkulasi-kalkulasinya. Ketika menyalahi kalkulasi tadi, yang lahir bukan kesenangan, tapi rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak. Baik didahului senang dulu sebentar atau sejak awal memang sudah nggak enak. Jadi rumus utamanya itu untuk hedonisme gaya Epikurean. Meskipun nanti dia dianggap pelopornya hedonisme, tapi konsepnya jauh berbeda dengan hedonisme modern yang cenderung materialistik. Nanti dari Epikuros ini kan kelihatan banget nanti menginspirasi seperti Karl Marx, kemudian menginspirasi John Stuart Mill dengan utilitarianismenya, dan masih banyak filosof yang lain. Seperti saya bilang minggu lalu, filosof Yunani itu selalu saja merupakan akar-akar dari tradisi berpikir filsafat selanjutnya. Makanya kita sempatkan untuk belajar Yunani 1 bulan ini.